1161. Pelayan Zuo, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Saya ingin tahu. Bailey Jingwei menatap tajam ke arah Zuo Fan, suaranya kaku. Kalau begitu katakan padaku, game apa yang sebenarnya kamu mainkan? Zuo Fan mengangguk. Tentu, saya akan mengatakan ini dulu. Kekaisaran telah mengalami perubahan, namun kekuatannya tetap ada. Dengan Perdana Menteri yang menangani berbagai hal, mengembalikannya ke kejayaannya adalah hal yang mudah. Selama kekuatannya tetap terkonsentrasi, ia tidak terkalahkan. Jadi saya harus membantu ambisi Anda dan memberi Anda kelonggaran untuk melaksanakan rencana Anda. Apa? Bailey Jingwei tersentak. Kamu mengizinkanku. Kemudian, menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan menunjukkan senyuman aneh. Perdana Menteri, ingat taktik kota kosong 100 tahun yang lalu. Itu dulu dan sekarang tidak. Tapi sekarang hal itu sangat benar. Taktik kota kosong. Bailey Jingwei memulai, beralih ke Raja Pedang yang menyerang 4 negeri. Sang Guan Feiyun adalah orang pertama yang mengatakan, kami menyerang klan Sangguan, namun tidak ada seorang pun yang terlihat dan kami tidak mengalami kesulitan dalam merebut wilayah timur, meskipun ada lebih banyak buronan. Serangan kami nyata, membunuh seluruh sekte Sea Bright, tetapi 4 tetua puncak salju dan Ouyang Changqing telah pergi. Para pengecut itu melarikan diri ke suatu tempat dan kami tidak dapat menemukan jejak mereka. Kata Bailey Yuyun. Dan Xing Sen berhenti dan mengangguk. Klan Murong sudah sepi, lalu kami mengetahui tentang Murong Sui. Mengapa tidak ada di antara kalian yang mengatakan apapun? Kami pikir itu normal, itu. Bailey Yuyun menunjukkan senyum cerah dan mengangkat bahu. Mereka pasti mendapati diri mereka lemah dan mendengar berita kedatangan kami, mereka melarikan diri. Sudah jelas. Ya, logis. Zuo Fan tersenyum. Yang lebih masuk akal adalah ketika Anda menerima berita penganugerahan atas usaha Anda. Dan Anda tidak bisa mencoreng catatan Anda dengan beberapa kesalahan yang mengganggu, bukan? Hahaha, tapi kelalaian ini terbukti sangat penting. Tahukah kamu bahwa rumput bertunas dari apa saja, entah itu api atau banjir? Bailey Jingwei mendengar penghinaan Zuo Fan dan meringis dengan tangan terkepal. Bailey Yuyun menganggapnya mencemooh. Apa buruknya beberapa tunawisma yang bodoh? Cih. Laporan. Seorang pria yang panik berteriak, bergema di seluruh ibu kota kekaisaran saat dia bergegas memberikan slip batu giok. Perdana Menteri, ini sangat buruk. Tentara wilayah barat melanggar perbatasan dan bergerak ke wilayah tengah. Pertahanannya kewalahan dan sangat membutuhkan bala bantuan. Apa? Bailey Jingwei dan yang lainnya mengenakan topeng ketidakpercayaan. Bailey Jingwei meraih kerah bajunya, menjadi histeris. Apa yang terjadi? Bukankah wilayah barat sudah menyerah? Mengapa mereka menyerang area tengah? Pria itu tergagap dan terdiam. Dia hanyalah pembawa pesan, tidak tahu apa-apa. Teriakan lain datang dengan urgensi yang sama. Tentara wilayah selatan melanggar perbatasan dan menuju ke pedalaman. Perdana Menteri, tolong kirim bala bantuan. Dong, pikiran Bailey Jingwei kabur, matanya menatap ke angkasa. Daratan utara memberontak dan menerobos perbatasan, menuju tanah kami. Perdana Menteri, kirim bala bantuan. Teriakan panik lainnya terdengar. Zuo Fan mengejek dan mengejek. Perdana Menteri, Anda telah menyiapkan anak buahnya untuk berurusan dengan saya. Dia tidak bisa menyisihkan satu orang pun untukmu. Katakan pada mereka bahwa mereka sendirian. Raja Istana Iblis adalah penjahat berat, hahaha. Zuo Fan. Bailey Jingwei melotot dengan mata merah. Apa yang kamu lakukan? Zuo Fan mengangkat bahu, tetapi kemudian sebuah melodi mengintervensi, terdengar ceria dan tajam. Bahkan orang yang tuli nada pun dapat mendengar maknanya. Bukan dia yang melakukannya. Dia hanya membuat rencana dan mengasingkan diri. Kami melakukan segalanya. Raja Pedang Sitar. Bailey Jingwei mengamuk. Mengapa kamu menjual kekaisaran? Liu Mubai berkata. Perdana Menteri Bailey, rakyatku mati karena hukuman surgawi yang sama. 2000 tahun yang lalu, saya mencari perlindungan di kekaisaran dan saya tidak yakin apakah pedang tak terkalahkan melupakannya atau hanya mengabaikan saya dan tidak menyebutkan eksekusinya. Aku bergabung dengan Raja Iblis Kegelapan untuk menghancurkan kekaisaran dan membalaskan dendam rakyatku. Itu alasan yang cukup. Apa? Bailey Jingwei ternganga tidak percaya. Meski begitu, bagaimana kamu bisa memimpin para elit kekaisaran untuk menyerang balik kekaisaran? Mereka semua setia padanya. Anda mungkin bisa memimpin mereka sekali, tetapi mereka tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Raja Pedang Sitar menunjukkan senyum samar, sitar dimainkan. Dan jika mereka tidak pernah menjadi prajurit area pusat. Apa? Pikiran Bailey Jingwei berhenti bekerja. Zuo Fan dengan berbaik hati menjelaskan. Perdana Menteri Bailey, sudah kubilang, taktik kota kosong sekarang adalah asli. Apakah Anda benar-benar berpikir kekaisaran akan merebut tanah itu pada akhirnya? Kita akan lihat siapa yang mengambil alih siapa secepatnya. Bailey Jingwei terhuyung mundur saat menyadari. Perdana Menteri, sejujurnya,
Ketika klan Luo menderita, saya selalu mengawasi dari samping, ingin Anda bergerak ke wilayah barat. Dengan cara ini, kekuatan kekaisaran akan tersebar. Sementara orang-orang yang kamu kirim ke wilayah barat telah lama dihancurkan oleh klan Luo dan Raja Pedang Sitar. Orang-orang yang ditempatkan di wilayah barat adalah prajurit wilayah barat dengan seragam area tengah yang dibantu oleh Raja Pedang Sitar untuk bersembunyi. Penjaga perbatasan menganggap mereka sebagai diri mereka sendiri dan membuka barisan, diikuti dengan kekalahan langsung mereka di bawah serangan mendadak oleh pasukan darat barat. Hal yang sama untuk negeri lain. Bailey Jingwei bertanya dengan kaget. Zuo Fan mengangguk. Kamu berhasil. Itu semua hanyalah pengalih perhatian. Berpikir bahwa tatanan duniamu telah terwujud, penjagaanmu di 4 wilayah dilonggarkan dan para prajurit di perbatasan dipanggil kembali, sehingga memberikan kesempatan sempurna bagi wilayah tersebut untuk menyerang. Abaikan kata-kata bodohnya, Perdana Menteri, wilayah utara adalah milik kita. Bailey Yuyun turun tangan, karena cara tersebut menggambarkan setiap pemimpin yang menyerang negeri itu sebagai pengkhianat. Zuo Fan tersenyum, dengan seorang lelaki tua berhidung merah menepuk bahunya. Bailey Yuyun, kamu tidak perlu menjelaskannya sendiri. Itu adalah kebenaran yang sulit. Pedang anggur abadi, kami merebut wilayah utara, tetapi setelah Anda pergi, saya memerintahkan tentara untuk berkumpul di sebuah lembah, sehingga Ouyang Changqing dan yang lainnya akan membunuh mereka. Itu sebabnya saya butuh 3 hari untuk datang. Kamu. Bailey Yuyun tersentak dan marah. Pemabuk selalu ceroboh, tapi sebenarnya sangat kejam ketika dia menginginkannya. Itu nyawa jutaan tentara elit. Bailey Jingwei menoleh ke arah Dan Xingchen. Raja Pedang Pembelah Naga ditunda karena alasan yang sama. Ya, meskipun aku tidak punya alasan bagus seperti Wine Sword Immortal untuk membodohimu, jadi bocah nakal itu memberiku Nona Murong untuk digunakan sebagai gantinya. Tidak peduli betapa curiganya Anda, melihat hadiah seperti itu Anda akan melupakan segalanya. Dan benar saja, dia benar. Kamu jatuh padanya, kail, tali, dan pemberat. Dan Xingchen mengangguk. Bailey Jingwei adalah gunung berapi yang bertiup sekarang melihat ke arah Sangguan Feiyun. Raja Pedang Feiyun, kamu juga tidak bisa. Perdana Menteri, saya tidak seperti ini. Anda tahu kebencian saya terhadap klan Sangguan. Dengan tanah saya satu-satunya yang stabil, itu membuktikan. Laporan. Seorang penjaga bergegas masuk dengan membawa slip batu giok yang sudah siap. Negeri Timur sedang memberontak, dengan pertempuran di mana-mana. Perdana Menteri, kirimkan bantuan. Sangguan Feiyun tersentak dan Zuo Fan terkekeh. Ya, Raja Pedang Feiyun adalah satu-satunya yang tidak pernah saya coba putar. Dia sangat setia kepada kekaisaran, begitu pula anak buahnya. Meskipun aku tidak akan bertaruh pada mereka untuk meminta bantuan, Perdana Menteri, terikat dengan pengungkapan mendadak dari klan Sangguan, hahaha. Sialan kau. Bailey Jingwei menunjuk ke arahnya dengan marah, telinganya memerah. Hanya dalam 10 hari, kampanye yang mencakup 5 negeri mengalami perubahan haluan, dari kerajaan bintang pedang yang berkuasa, hingga diserang dari semua sisi. Bailey Jingwei tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Dia telah kalah sekali lagi dari lawan mematikan ini. 1162. Zuo Fan mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan rencana besarnya kepada Bailey Jingwei yang marah. Perdana Menteri, sangat mustahil bagi Istana Iblis untuk berkembang tanpa mendapat perhatian. Namun beberapa dekade yang lalu, saya sengaja meminta Perdana Menteri untuk memberitahukannya, bahkan sampai membiarkan mata-mata Anda menyelinap masuk. Ingin tahu alasannya? Bailey Jingwei pucat pasi, napasnya tersengal-sengal dan tidak dapat berbicara. Cukup sederhana, karena saya ingin kendali. Bukan hanya saya, tapi juga orang lain. Zuo Fan berkata, jika kamu berada dalam kegelapan Istana Iblis, maka kamu akan berusaha sekuat tenaga melawan wilayah tersebut dan kami akan melakukan pemberontakan, meskipun itu tidak akan ada gunanya. Kita berdua tahu bagaimana Perang Dunia Pertama berakhir. Dengan beberapa kata menakutkan dari Anda, para pemimpin negara dengan senang hati mengikutinya. Anda segera pulang untuk memadamkan api dan menjaga kekaisaran tetap utuh. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang terjadi, semuanya dapat dibangun kembali pada waktunya. Kekaisaran akan bertahan. Jadi aku membiarkannya masuk ke dalam laporanmu bahwa Istana Iblis itu ada dan bahkan membiarkanmu mengirim mata-mata untuk memberimu kendali palsu ketika aku memegang semua kartunya. Dengan Istana Iblis yang menjadi duri di sisimu, kamu tidak akan pernah mengirim semua pasukan masuk. Aku mengendalikan kemunculan semua mata-matamu untuk mengontrol seberapa cepat kamu bertindak. Jika kamu masih serakah seperti di perang terakhir, kamu hanya akan menyerang ketika semuanya sempurna. Nafas kasar Bailey Jingwei bertambah dan dia bersandar pada Bailey Yuyun untuk mendapatkan dukungan. Namun matanya yang marah tidak pernah lepas dari Zuo Fan. Zuo Fan melanjutkan, kamu tidak akan pernah mengambil tindakan kecuali kamu memiliki kecerdasan yang cukup, jadi aku membiarkannya mengalir ke mata-matamu dan menuntunmu, untuk percaya bahwa kamu memegang kendali.
Itu benar-benar taktik mengulur-ulur waktu, karena aku belum siap, tapi begitu aku siap, aku membiarkan mata-matamu mendapatkan peringkat yang tepat dan mempelajari info lebih lanjut. Itu hanya terbatas pada area pusat, karena informasi apapun mengenai keempat wilayah tersebut akan membuat taktik kota kosong gagal, hahaha. Mengapa kamu membuat Wu Randong memberontak dengan semua kekuatan bayangan? Apakah itu untuk menarik perhatianku? Baili Jingwei meraung. Zuo Fan tersenyum, dengan Wu Randong menyeringai lebar. Perdana Menteri Baili, itulah yang membuat penguasa istana begitu cemerlang. Anda mengejar daratan dan memalsukan area tengah yang kosong, dengan tujuan menjebak kami semua. Jika aku tidak keluar, Raja Pedangmu yang lain akan ditempatkan di sini secara bebas dan kamu akan mengirim mereka ke daratan untuk bertarung, sehingga kamu bisa mengetahuinya. Selama Istana Iblis tetap berada di area pusat, kamu tidak akan pernah bisa beristirahat dan tidak akan memajukan rencanamu, sehingga hanya masalah waktu sebelum masalah di empat negeri menarik perhatianmu. Jadi kami dibuang untuk memberi Anda ketenangan pikiran. Dalam kegembiraanmu, kamu tidak pernah repot-repot memeriksa situasi perang di negeri lain, melompat ke langkah berikutnya, memikat penguasa istana kita dan musuh lainnya. Anda mengumpulkan semua kekuatan Anda di area tengah, meninggalkan perbatasan tanpa pertahanan. Hal ini menyebabkan pasukan tiga negeri yang Anda pikir telah dikalahkan untuk masuk jauh ke dalam kerajaan Anda. Bicara tentang menyiapkan diri untuk kegagalan, membuat musuh bekerja dari dalam dan luar untuk menyerang Anda dari semua sisi. Dibandingkan terakhir kali, Perdana Menteri, kamu kalah telak, hahaha. Begitu, Istana Iblis di area tengah hanyalah kedok untuk operasimu di empat negeri. Baili Jingwei mengangguk, lalu wajahnya berkedut lebih keras. Zuo Fan, kamu baik-baik saja. Saya menerima kekalahan saya sepenuhnya dan Anda sangat menghormati saya. Baili Jingwei melontarkan kata-kata terakhir dengan kebencian, tapi rasa hormat masih ada. Zuo Fan adalah satu-satunya di dunia yang mampu selangkah lebih maju. Kebenciannya lahir dari kekurangannya, sementara rasa hormatnya tulus. Raja Pedang Sitar menghela nafas, menoleh ke Zuo Fan. Untuk mengatasi rencana 100 tahun Baili Jingwei, setiap langkah membuatnya menjadi pria yang benar-benar menakutkan. Yang lain berbagi anggukan, tampak muram. Jangan mengira kamu menang. Kekaisaran tidak akan jatuh. Itu akan bertahan karena alasan yang sangat bagus. Baili Jingwei meraung sambil menunjuk ke arah narapidana. Kamu ingin menyelamatkan mereka jadi aku akan menebangnya terlebih dahulu. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa Anda lindungi sendiri. Pembela kerajaan, Raja Pedang, bunuh mereka. Jadikan kemenangannya pahit. Ya Pak, 6 Raja Pedang Baili beraksi melawan para narapidana. Sangguan Fei Yun ragu-ragu harus mengambil pihak mana, tetapi mengingat bahwa Zuo Fan meremehkannya, dia akhirnya bergabung dengan Raja Pedang di area tengah. Dan Xing Sen dan yang lainnya bersahabat dengan Zuo Fan, belum lagi mereka telah melakukannya dengan luar biasa. Aku malah tidak mendapat apa-apa, dan dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk memilihku. Kenapa aku harus berpihak padanya? Sangguan Fei Yun ditetapkan untuk memihak kekaisaran terlepas dari nasibnya. Dia tidak punya pilihan lain. Suara mendesing. Raja Pedang Sitar mengangkat leher Baili Jingwei, sambil berteriak. Baili Jingwei, suruh mereka berhenti. Aku tidak akan melakukannya. Aku mungkin mati, tapi Zuo Fan akan kalah dariku di sini. Dia mendapat kemenangan besar sementara aku akan meninggalkan bekas luka di hatinya, hahaha. Baili Jingwei mencibir, meninggalkan Raja Pedang Sitar tak berdaya. Raja Pedang mendengarkan Baili Jingwei karena Baili Yutian memerintahkannya, sementara hampir tidak peduli dengan nasibnya, atau bahwa kaisar akan selamat. Mereka tidak akan berhenti kecuali dia angkat bicara. Raja Pedang Sitar menghela nafas khawatir pada Zuo Fan. Raja Iblis Kegelapan itu kuat, mampu mengalahkan semua Raja Pedang itu, tapi mereka fokus membunuh rakyatnya. Dia tidak bisa menjaga semuanya, jadi bisakah dia melindungi begitu banyak orang? Zider Sword King tahu dia peduli pada beberapa orang di sana. Dengan kematian salah satu dari mereka, hatinya akan sakit. Zider Sword King langsung menembak, ingin membantu. Dan Xing Sen dan Wine Sword Immortal sudah ada di sana. Tapi karena mereka semua adalah Raja Pedang, mereka tertinggal sedikit dibandingkan ketujuh orang itu. Angin kencang datang ke arah Murong Sue saat Baili Yuyun menunjukkan senyuman jahat. Saat kekuatan mengerikan melanda Ling Yuntian, Baili Yuyu melirik Zuo Fan, dan memutuskan pria ini bisa mati karena kurangnya reaksi. Dia tidak ingin membunuh siapapun yang dipedulikan Zuo Fan atau berselisih dengannya. Baili Jingwei pasti akan marah jika dia mengetahuinya. Baili Yuyu, dasar pengkhianat busuk, kenapa kamu memilih Ling Yuntian, yang tidak bisa dijilat 2 kali oleh Zuo Fan? Tapi sekarang dia terlalu mabuk untuk membalas dendam sehingga tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada pengkhianat lain di kampnya. Rasa haus darah menyapu perancah dan para narapidana, membuat mereka merasakan kematian di leher mereka. Mereka melirik Zuo Fan dengan tatapan memohon, tapi dia hanya berdiri di sana seperti patung.
Semua hampir menangis. Bung, bukankah kamu di sini untuk kami? Setidaknya berpura-puralah. Bang, saat kekuatan Raja Pedang semakin dekat, kematian pun semakin mencengkeram hati mereka. Zuo Fan bertingkah seolah dia meninggalkan mereka saat ledakan terdengar di telinga mereka. 7 Raja Pedang mundur ketika mereka melihat 7 orang di depan menghalangi mereka. Sue, kamu baik-baik saja. Seorang pria berbaju merah berdiri di samping Murong Sue, dengan lencana awan api di pinggangnya. Dia bersorak, saudaraku. Sangguan Fei Xiong, kamu akhirnya muncul. Sangguan Fei Yun menatapnya. Sangguan Fei Xiong menangkupkan tangannya. Fei Yun, apakah kamu baik-baik saja di abad ini? Sangguan Fei Yun mengukurnya, lencana giok di pinggangnya menarik perhatiannya, yaitu lencana gunung. Ayah, serahkan Bai Li Jingtian padaku. Aku punya masalah yang harus diselesaikan. Hati-hati, sang ayah memiliki lencana dengan sungai sementara putranya mengenakan pakaian berwarna hitam dengan taring di lencananya. Pria lain yang berpakaian hitam, seorang pemuda, memiliki lukisan matahari di bagian belakang jubahnya, menoleh ke arah mereka. Saya juga punya skor, serahkan dia padaku. Kenapa harus saya? Aku lebih kuat darimu. Cih, pemuda berlencana taring itu mendengus. Zuo Fan berdiri diam selama ini, sementara orang lain di sekitarnya tercengang melihat sosok familiar yang menghilang di akhir perang pertama. Hanya murid Istana Iblis yang bersorak melihat mereka. 5 Raja Dharma dan utusan kita ada di sini. Dengan hadirnya semua ahli, pertarungan terakhir bisa dimulai. 1163. Ketiga orang yang datang untuk menyelamatkan itu berhenti, tampak tercengang. Murong Lie, Sangguan Fei Xiong dan Ouyang Lingtian hilang selama 1 abad. Sekarang mereka adalah Raja Dharma dari Istana Iblis. Jadi begitu, dan Xing Sen melirik ke arah Wine Sword Immortal. Tidak heran seorang pemabuk sepertimu akan memihak Istana Iblis. Kamu dekat dengan Murong Lie. Ayolah, sangatlah normal bagi teman untuk saling mengunjungi, hahaha. Hidung merah Wine Sword Immortal bergerak saat dia tertawa. Dan Xing Sen mengangguk. Wine Sword Immortal ada bersama kekaisaran tetapi dia merindukan sesuatu yang lain, selalu memiliki titik lemah pada klan Murong. Mungkin dia menjadi Raja Pedang sehingga dia bisa melindungi klan Murong. Karena ketika kekaisaran menyerang wilayah selatan pada suatu saat, sebagai Raja Pedang, dia bisa menyelamatkan mereka. 7 Raja Pedang menghadapi 5 Raja Dharma dan utusan matahari dan bulan. Kedua belah pihak bukanlah pasangan yang setara pada awalnya, tetapi dengan adanya 3 pengkhianat yang ditambahkan ke dalam campuran, pihak kekaisaran akan kalah. Kaisar Bai Li Jingxi mengerutkan kening, kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Jingwei, apa yang harus kita lakukan? Yang mulia, santai saja, kita belum mencapai akhir. Bai Li Jingwei tampak muram, mengertakkan gigi dan meraung. Prajurit kekaisaran, serang, membunuh mereka semua. Mengaum. Atas perintahnya, ribuan ahli berdatangan dari atas, bawah, dan di mana saja, mengisi ibu kota kekaisaran dengan haus darah saat mereka berjalan menuju perancah. Aku tahu itu jebakan. Zuo Fan menyeringai. Dan Xing Sen dan yang lainnya memulai, melihat para ahli menyerbu masuk dan menembaki para narapidana untuk melindungi mereka. Orang-orang di ibu kota kekaisaran tersentak melihat kejadian itu, dipenuhi ketakutan dan berlarian kemana-mana saat jantung mereka berdebar kencang. Terkutuklah, kami datang untuk melihat pertunjukan, bukan menjadi bagian darinya. Kenapa harus kacau sekali? Pertama pengkhianatan Raja Pedang asing, sekarang tentara kekaisaran. Surga di atas, saya tidak ingin menjadi korban tambahan. Sambil meratap di dalam, orang-orang lari dalam hitungan detik. Tentara tidak mempedulikan serangga, target mereka adalah Istana Iblis dan para pengkhianat. Gemuruh, dan Xing Sen dan yang lainnya menyaksikan awan hitam mendekat dengan tatapan berat. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini terlihat familiar. Apakah itu terjadi pada perang terakhir? Ya, Steward Zuo, Anda menggunakan taktik yang sama pada patriark kami, sekarang taktik itu digunakan pada Anda. Bai Li Jingwei mencibir, kekaisaran mungkin akan jatuh hari ini, tapi aku tidak peduli lagi dengan tanahnya, selama aku punya kepalamu. Tentara ketiga negeri sedang menyerang dan kekaisaran mungkin dikepung, tapi sebelum mereka tiba, kamu akan masuk neraka. Zuo Fan tersenyum. Sangguan Fei Yun dan yang lainnya mencibir. Kekaisaran bisa jatuh, tapi selama kita masih ada, kita bisa membangun kembali kerajaan lain. Hanya perlu beberapa ribu tahun lagi dan kerajaan lain akan bangkit. Meskipun kalian semua akan mati di sini, tidak peduli seberapa tangguhnya kalian. Hasilnya belum diputuskan, Sangguan Fei Xiong. Fei Yun, jangan terlalu senang. Kamu tidak akan bisa memahamiku dengan mudah. Sangguan Fei Xiong mencibir. Sangguan Fei Yun terkekeh. Hahaha, siapapun bisa mengatakan itu kecuali kamu, yang selalu kalah dalam pertarungan kita. Saudaraku, kamu sudah pikun, jadi biarkan aku melepaskan beban itu dari pundakmu. Biarkan aku menjadi contoh yang baik untuk Raja Pedang lainnya.
Sangguan Fei Yun menembak untuk Sangguan Fei Xiong sementara yang lain juga bergerak. Fei Yun, tahukah kamu waktu mengubah segalanya? Sangguan Fei Xiong berteriak sambil menyerang juga. Murong Lie dan yang lainnya mengikuti, masing-masing dengan targetnya sendiri. Guntur menggelegar dan ledakan berkobar ketika 14 aura berbenturan, membuat dunia berguncang. Bam! Sangguan Fei Yun dan Sangguan Fei Xiong bertemu secara sengit dengan seni pedang melonjak mereka, melepaskan kekuatan luar biasa ketika cahaya merah berpotongan. Sangguan Fei Yun tidak menunjukkan apa-apa selain cemoohan, hanya untuk merasakan sisinya diserang oleh gelombang pedang. Keterkejutannya meledak seperti yang terjadi pada lengan bajunya. Kemudian sebuah kekuatan mengalir melalui dadanya yang membuat tubuhnya kembali. Dia menjadi merah saat darah merembes keluar. Mulut Sangguan Fei Yun bergetar, memberikan pandangan tidak percaya pada Sangguan Fei Xiong. Bagaimana? Saya kalah dalam satu pukulan. Aku selalu menjadi orang yang menang dalam semua pertarungan kami. Bagaimana bisa? Fei Yun, sudah kubilang, waktu mengubah segalanya. Sangguan Fei Xiong tersenyum. Kamu telah bersaing untuk mendapatkan kekuasaan selama 1 abad terakhir, mendambakan wilayah timur, sementara aku fokus pada pedang, memahami inti Soaring Sword Art sambil menutup telinga terhadap dunia luar. Bakatmu lebih baik daripada bakatku, tetapi hatimu tidak stabil, pikiranmu kabur, dan kamu tidak mengalami kemajuan dalam 1 abad terakhir. Inilah kesenjangan di antara kami. Wajah Sangguan Fei Yun berkedut saat dia menatap kakaknya, masih menyangkal. Tidak, aku lebih baik darimu dalam segala hal, itu sebabnya aku menolak mengakuimu sebagai kepala klan ketika kamu terpilih. Mengapa sekarang kamu bisa menjadi yang terbaik untukku? Aku tidak akan mengizinkannya, aku tidak akan. Bam! Sangguan Fei Yun mengamuk dengan wajah merah, mendengar suara keras datang. Dia melihat bayangan melintas dan wajah hangus Bai Li Yuyun terlihat, meludahkan darah di sisinya. Bagaimana ini mungkin? Murong Lie tidak pernah sekuat ini. Bai Li Yuyun, kamu juga ada di sana saat Bai Li Yutian dan Gagak berkepala 3 bertarung. Apakah kamu tidak belajar apapun darinya? Suara mendesing, warna merah menyala dan Murong Lie muncul di wajahnya, matanya menyala-nyala karena kesedihan. Betapa menyedihkannya, seorang praktisi yang tidak dapat melihat kekuatan pada orang lain yang benar-benar kuat. Apakah kamu benar-benar Bai Li? Bakat Anda lebih baik, berbagi darah dengan pedang tak terkalahkan, tetapi tidak ada di antara Anda yang mewarisi ambisinya untuk mendapatkan kekuatan sejati. Tak satu pun dari kalian yang seperti dia. Bai Li Yuyun menyipitkan mata, menatap sosok merah itu dengan ketakutan. Sangguan Fei Yun berteriak, kalian berdua adalah ahli tingkat Raja Pedang namun kalian berhasil dikalahkan oleh Murong Lie begitu cepat. Karena dia melampaui Raja Pedang. Mata Bai Li Yuyun tajam. Saya perhatikan mata mereka berubah setelah Patriark melawan binatang spiritual tingkat 9, seolah-olah level mereka berubah. Setelah 100 tahun berlatih, mereka naik lebih tinggi, melampaui Raja Pedang. Apa? Sangguan Fei Yun menoleh ke arah Sangguan Fei Xiong dan tersenyum tipis. Di antara kita bertiga, aku masih yang terlemah, dengan bakat terburuk dan belum berubah. Hanya pola pikirku yang berkembang, setelah menemukan pemahaman baru tentang Soaring Sword Art. Sekarang Anda harus memahami bahwa pertama-tama Anda adalah seorang praktisi bela diri sehingga Anda dapat mencapai Dao. Itu yang penting. Dengan hati yang berkabut, kamu dapat memiliki semua kecakapan bela diri, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menyentuh Dao. Jenggot Sangguan Fei Yun bergetar karena marah, tapi hatinya tenggelam. Dia baru menyadari bahwa menghadapi saudaranya yang selalu dia benci, dia telah tertinggal jauh. Itu sepenuhnya sepihak. Ketiganya yang telah melampaui level Raja Pedang tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi ketujuh Raja Pedang. Mereka selalu terdesak, bahkan tidak mampu meraih hasil imbang. Adapun tentara kekaisaran, mereka terus berdatangan untuk mencari perancah, tetapi kelompok 3 orang dan Qing Shen menangkis mereka. Namun mereka bahkan tidak menyangka ketiga lelaki tua itu akan mengalami perubahan seperti itu dalam 1 abad. Itu sangat mengejutkan mereka, lalu mereka menatap Zuo Fan dengan kilatan di mata mereka. Jelas sekali dia memiliki peran di dalamnya. Jing Wei, kedua belah pihak memiliki Raja Pedang jadi mengapa mereka lebih kuat dari kita? Kita hampir tidak bisa bertahan. Bai Li Jingxi berkeringat. Jika Raja Pedang kita jatuh, kita memiliki lebih sedikit cara untuk menghadapinya. Bai Li Jingwei meringis, melirik ke belakang ke arah petir di kejauhan, matanya berkilau. 1164. Gemuruh. Petir meliuk-liuk menembus awan dengan suara gemuruh pelan, seperti geraman binatang buas. Langit memutih di kejauhan. Disitulah Dewa Kerajaan Bintang Pedang, Bai Li Yutian berada dalam pengasingan. Bahkan ketika lapangan umum tenggelam dalam pertempuran dan pembunuhan, ledakan dahsyat membuat orang-orang menjadi tuli. Zuo Fan masih berdiri tegak di atas perancah, matanya tertuju pada guntur dan kilat, menunggu bersama Bai Li Jingwei. Dengan raungan yang dahsyat, Dan Qing Shen menyerang, mengubah ribuan ahli di depannya menjadi abu mengambang. Dengan musik,
Seven Notes Obscure Sword milik Zither Sword King mengubah musuhnya menjadi bubur. Wine Sword Immortal menyemburkan anggur, melepaskan badai api yang tidak meninggalkan apapun. Ketiganya bekerja sama untuk menghentikan membanjirnya tentara yang tak ada habisnya, tampak serius. Mereka tahu Zuo Fan ada di sana, tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka tahu bahwa raja memilih raja dan jenderal melawan jenderal. Lawan Raja Iblis Kegelapan masih belum datang. Gemuruh, petir ungu menyala dan Kiaoer melangkah ke depan Bali Yuyu. Bali Yuyu diblok sehingga menjadi imbang. Menatap gadis berambut ungu itu, Bali Yuyu menepuk. Di mana bocah itu menemukan ahli yang begitu aneh, begitu mudah dan sangat kuat. Aku sedang berpikir untuk bertengkar dengan gadis ini, demi dia. Sekarang sudah jelas kalau aku terlalu memikirkan banyak hal. Gadis itu begitu kejam hingga aku bersikap santai akan membuatku terbunuh. Terkutuklah, bukankah bocah itu menyuruh orang-orangnya untuk bersikap lunak padaku? Kalau begitu dia lupa semuanya. Kakak Yu, gadis ungu itu terkikik, menggoda. Sudah lama tidak bertemu, tapi kamu masih kuat. Bali Yuyu menatapnya lama. Dan kamu, sudah melupakanku. Dan kamu bahkan berpura-pura menjadi ibuku. Kiaoer, Bali Yuyu memulai, matanya membelalak. Kamu sudah dewasa dan kuat juga. Sama seperti orang tuamu, tidak manusiawi. Tapi aku tidak pernah menjadi manusia. Kiaoer mencibir pada dirinya sendiri. Saudari Yu, kami bersenang-senang saat itu dan selalu menganggapmu salah satu dari kami. Kekaisaran sudah tamat, jadi mengapa tidak bergabung dengan kami? Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal, kekaisaran tidak akan jatuh. Bali Yuyu berkobar, lalu mengerutkan kening karena khawatir dan ragu. Dia dari Baili, yang lain bisa saja berkhianat, tapi jika dia tiba-tiba berpindah pihak, dia akan merasa bersalah. Sang patriark mungkin bersikap kasar padanya, tapi dia tidak pernah kejam. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya tanpa alasan yang jelas? Kiaoer tersenyum. Baiklah, karena kamu belum mengambil keputusan, aku tidak akan memaksamu. Setelah kekaisaran jatuh, mengapa tidak tinggal bersama kami? Hei, gadis, bangun. Tentara kerajaan kami telah mengepungmu. Khawatir tentang... Apakah itu pasukanmu? Kiaoer memotongnya sambil menunjuk. Bali Yuyu menoleh dan menemukan pemandangan yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Raja Pedang Bali semuanya tergeletak di tanah, babak belur dan terluka. Sisi Murong Liei menahan mereka dengan tatapan dingin. Hanya dalam beberapa menit, hasil antara kedua belah pihak sudah tercapai, yaitu kemenangan yang luar biasa. Bali Yuyu menatap dengan bodoh. Mengapa orang-orang Istana Iblis begitu kuat? Saudari Yu, selama 1 abad terakhir, selain aku dan saudara laki-laki yang membantu ayah sebagai Raja Dharma, ketiga orang bodoh itu tidak melakukan apa-apa selain mengasingkan diri untuk belajar pedang dengan ayah, mengabaikan yang lainnya. Kiaoer memiringkan kepalanya. Coba pikirkan, orang macam apa mereka sebenarnya? Terjebak bersama setiap hari menguji keterampilan pedang mereka dan mendapatkan petunjuk dari ayah, kekuatan mereka melonjak. Mereka sekarang lebih kuat dari Raja Pedang. Aku memilihmu sebagai lawanku supaya para kakek tua itu tidak menyakitimu. Aku sudah bersikap lunak padamu, hehehe. Wajah Bali Yuyu berkedut. Kamu bersikap lunak. Tentu saja, menurutmu mengapa kamu masih berdiri di sana? Baiklah. Merasakan keringat bercucuran, Bali Yuyu menemukan kebenarannya dan merasa seperti dia menua saat itu juga. Yang baru menggantikan yang lama. Anak imut yang sama itu ternyata bersikap lunak padaku. Kaisar, Baili Jingxi tercengang, merosot di singgasananya. Semua sudah berakhir. Semua Raja Pedang. Baili Jingwei menatapnya lalu mengepalkan tinjunya, menunggu saat matanya menolak menyerah. Bam! Dengan ledakan terakhir, Sangguan Feiyun jatuh di antara Raja Pedang kekaisaran lainnya. Sangguan Fei Xiong dan Murong Liei berjalan ke atas sambil memandang rendah mereka. Ouyang Changqing terkekeh, menunjuk ke arah Baili Jingtian. Ada apa? Sekarang kamu tahu betapa 100 tahun pun belum terlambat untuk balas dendam seorang pria sejati, Raja Pedang Lone Am. Bunuh saja aku. Baili Jingtian mendengus. Ouyang Changqing mencibir. Sangguan Fei Xiong menatap ke arah Sangguan Feiyun. Feiyun, kamu mengkhianati klan dan sudah menjadi tugasku sebagai tetua untuk membawamu kembali dan dihukum. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Sangguan Feiyun memejamkan mata, tinjunya masih terkepal, wajahnya yang penuh bekas luka dan darah menjadi sunyi. Sangguan Fei Xiong menangkupkan tangannya. Teman-teman, serahkan Sangguan Feiyun padaku. Sisanya bisa menjadi tawanan Istana Iblis dan milikmu untuk melakukan apapun yang kamu suka. Mereka semua mengangguk. Guntur meledak tepat saat mereka hendak diterjang, dari kejauhan. Kilatan warna ungu berlalu dan gelombang dahsyat menyebar ke seluruh medan perang. Itu, mereka semua bergidik karena tekanan yang familiar. Baili Jingwei berseri-seri sambil terkekeh. Hahaha, akhirnya. Dewa pelindung kami ada di sini. Zuo Fan, Istana Iblis sudah selesai. Suara mendesing.
Cahaya ungu terbang seperti naga petir, mewarnai seluruh langit dengan warna ungu. Badai petir mulai terjadi di atas, mengirimkan tekanannya ke semua yang ada di bawah. Pedang tak terkalahkan Baili Yutian masih hidup. Kepala keluarga, teriak Murong Lie, sementara pihak Baili Yuyun sangat gembira, harapan kemenangan kembali pulih. Selama patriark masih ada, kekaisaran akan bertahan. Dan Qingsen sedang melawan tentara ketika dia melihat dengan muram pada cahaya ungu. Pedang tak terkalahkan tidak terlihat selama 1 abad dan dianggap sudah mati. Sekarang dia muncul. Ini buruk, tapi banyak yang menoleh ke Zuo Fan, penuh harapan. Bam! Murong Lie mengabaikan segalanya dan menembak ke arah cahaya ungu dengan semangat bertarung. Pedang tak terkalahkan, yang terbaik di dunia. Setelah 100 tahun, saya datang untuk menantang Anda setelah kekalahan terakhir. Kami juga. Yang lain mengabaikan Raja Pedang yang terluka dan mengikuti Murong Lie ke angkasa. Rasa haus mereka yang membara akan pertempuran membutakan. Bahkan Kiawer akhirnya pergi, Bali Yuyu tidak menghentikannya. Semua orang mengerjap dalam keheningan yang tertegun. Apakah menurut mereka 7 orang bersama-sama dapat mengalahkan Patriark? Tidak, mereka tidak peduli tentang kemenangan, hanya bertarung. Tapi apa gunanya kalah dalam pertarungan? Raja Pedang melihat ke-7 orang itu dan mulai memahami misteri yang kuat. Suara mendesing, cahaya ungu, melewati ke-7 orang itu dan menghantam tengah alun-alun, memperlihatkan armor tipis, jubah, dan wajah tua. Matanya menatap seperti belati, yang terkuat, pedang tak terkalahkan. Bang! Suara petir berikutnya membuat ke-7 orang itu terhempas ke tanah dan mengeluarkan darah. Mereka mengerang dan batuk lebih banyak darah, jatuh ke dalam darah mereka sendiri. 1165. Keheningan menindas terjadi, hanya kehadiran angin menderu yang diketahui yang membuat rambut putih lelaki tua itu berkibar. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan, di alun-alun. Bahkan kelompok 3 orang dan Qingsen berhenti. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu, bertubuh seperti dewa, dengan mata tajam dan aura mematikan. Hanya butuh 1 saat bagi Raja Dharma dan 2 utusannya untuk jatuh ke tanah, terluka. Lihatlah kekuatan pedang tak terkalahkan. Dia adalah bukti nyata bahwa kerajaan bintang pedang tidak akan pernah jatuh. Semua prajurit kekaisaran dipenuhi dengan ibadah dan rasa hormat. Sementara semua orang melihatnya sebagai monster. Ling Yuntian merasa menyesal. Aku pasti sudah kehilangan akal untuk menyelamatkan orang gila ini saat itu. Penyesalan selalu datang setelahnya. Hahaha. Baili Jingwei terkekeh, melangkah maju sambil menjadi sombong. Steward Zuo, kamu kalah. Sang patriark belum terlihat selama 1 abad terakhir, tapi dia masih hidup. Selama dia hadir, kekaisaran akan berdiri selamanya. Anda akan menjadi orang yang melakukan kematian hari ini, bersama dengan semua pengkhianat yang akan mati bersama Anda. Rencana 100 tahunmu sia-sia. Mengaum. Para prajurit bersorak gembira dan gembira. Simbol terkuat kekaisaran adalah dewa mereka, pedang tak terkalahkan. Raja Pedang bisa saja jatuh, tapi dia tidak akan pernah jatuh. Bali Yuyu mengalihkan pandangan khawatir ke Zuo Fan, tinjunya mengepal. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari patriark terakhir kali, tapi sekarang 7 ahlinya ada di lapangan. Bagaimana cara dia menghadapi orang tua itu? Mengabaikan kebingungan, kekhawatiran dan kegembiraan orang banyak, Zuo Fan mengambil tindakan. Dia mengambil waktu berjalan menuju pedang tak terkalahkan. Perdana Menteri Baili, saya pikir sudah saya katakan, rencana saya dibuat untuk mengontrol kecepatan tindakan Anda. Dan mengapa, Anda bertanya? Haha, jadi aku bisa bersiap-siap dan memasuki pertarungan terakhir. Zuo Fan menunjukkan seringai, tangannya berkedip hitam saat pedang gelap keluar, ditutupi 4 warna di tepinya, sebelum menembak ke arah Baili Yutian. Menjaga mereka tetap aman. Benar, kelompok dan Qingsen memberikan segalanya untuk menjaga agar para narapidana tetap hidup. Ding! Untuk pertama kalinya, Baili Yutian mengeluarkan pedang sucinya yang bergemuruh saat dia berubah menjadi cahaya ungu yang menyerang Zuo Fan. Hitam dan ungu berpotongan, dengan kedua pedang itu segera berbenturan dalam tampilan yang keras. Boom! Gelombang kejut mengguncang bumi dan mengguncang langit, diikuti oleh angin kencang dan badai debu. Baili Jingwei dan Kaisar segera merunduk, menundukkan kepala ke tanah, dan membiarkan angin mematikan melewati punggung mereka, tetapi mereka masih merasakan sakit. Adapun para prajurit, mereka meledak dalam hujan darah dan darah kental, menambah warna merah tua pada tontonan yang sudah berdarah itu. Lebih dari 100.000 orang kehilangan nyawa pada saat itu, tergeletak di tanah, tidak pernah tahu apa yang menimpa mereka. Gelombang kejutnya mencapai ribuan mil, menghancurkan ibu kota kekaisaran. Baili Jingwei akhirnya mendongak setelah berlalu, hanya untuk melihat puing-puing dan debu menggantikan ibu kota kekaisaran yang mewah. Para penyintas beruntung lainnya melihat sekeliling dengan kaget. Bu! Kekuatan apa itu? Itu meratakan ibu kota kekaisaran. Setiap orang yang hidup gemetar ketakutan dan kekhawatiran. Hanya Baili Jingwei yang tertawa.
Lihat itu, inilah kekuatan Patriark. Zuo Fan, kamu hanyalah semut licik di hadapannya. Para prajurit yang ketakutan menjadi bersemangat melihat prospek tersebut. Ini adalah kekuatan surgawi Patriark. Satu pedang sudah cukup untuk mengiring semua musuh ke neraka. Kami menang. Bali Yuyu merangkak berdiri, mendengar kicauan Bali Yuyun dan bergetar. Hatinya kacau, sangat khawatir saat dia melihat sekeliling. Di mana bocah itu? Dia tidak mungkin mati, tapi dengan kekuatan Patriark. Bali Yuyu menjadi gelisah. Perdana Menteri Baili, Anda terlalu terburu-buru. Baili Jingwei membeku, mengintip melalui debu yang menempel ke perancah dan narapidana yang aman. Hanya ketiga pelindung yang terlihat agak pucat dan batuk darah. Zuo Fan menyuruh mereka menanggung akibatnya, tapi itu juga membuat mereka terluka. Dan Xing Sen menghela nafas. Begitulah kekuatan pedang tak terkalahkan, mampu memberi kita luka berat tanpa berusaha. Melakukan serangan itu pasti akan memusnahkan kami. Orang tua itu adalah monster yang menakutkan. Ya, dua lainnya setuju. Baili Jingwei mencibir. Jelas, karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan saleh dari Patriark. Apakah menurut Anda Zuo Fan dapat melakukan serangannya? Lelucon yang memuakkan. Bukan sekedar menerima, tapi menang. Dan Xing Sen menyeka mulutnya yang berlumuran darah, menunjukkan senyum lebar. Perdana Menteri Baili, tidakkah Anda merasa aneh bagaimana telah jatuh ke dalam kekaisaran selama 100 tahun? Kami mengkhianati tanah air kami dan menyerang rakyat kami sendiri, membiarkan keseluruhan dunia mencemooh kita namun pada akhirnya meninggalkan kekaisaran. Baili Jingwei menatapnya dengan tajam. Dan Xing Sen menyeringai dan berteriak, karena kami melihat harapan dalam mengalahkan yang terkuat. Itu adalah Zuo Fan. Dua lainnya mengangguk, menunjukkan keyakinan. Baili Jingwei meringis, mencambuk kepalanya untuk beralih ke pertarungan. Angin meniup debu dan memperlihatkan dua pria dengan pedang suci yang saling bergesekan. Baili Yutian memegang pedang sundering di tangannya yang sudah tua namun kuat, tampak bersemangat. Zuo Fan, berpakaian putih, menyeringai saat dia bertemu dengannya dengan pedang iblis hitam, bersinar menakutkan. Warna hitam dan putih saling melengkapi untuk menghasilkan kontras baru yang mendalam. Pedang itu memekik saat mereka mendarat, mengeluarkan percikan api. Keduanya cocok, mustahil. Dia memblokir serangan Patriark. Baili Jingwei berteriak, melihat keluar, menggelengkan kepalanya untuk melepaskan diri dari kenyataan. Tidak ada yang bisa menerima serangan Patriark, tidak ada. Semua orang sama terkejutnya, bahkan para raja pedang dan para prajurit. Hanya kelompok Dan Xing Sen yang menyeringai. Kami tahu bocah nakal itu akan menjadi akhir dari pedang tak terkalahkan. Aku merasakannya saat kita bertarung. Kekaisaran akan jatuh di tangannya. Zuo Fan, habisi dia, dan jadilah puncak dunia. Telinga Zuo Fan bergerak-gerak mendengar teriakan itu, tapi mulutnya melebar. Itu sudah pasti. Lengan kilin menyala merah saat Zuo Fan menggunakan sihirnya dan pedangnya mulai bergeser. Pedang hitam menggunakan kekuatan luar biasa untuk mendorong pedang ungu itu mundur. Pedang tak terkalahkan mencengkeram pedang sundering saat dia terhuyung mundur selangkah demi selangkah, pembuluh darah di tangannya berdenyut karena ketegangan, namun masih belum mampu menandingi tekanannya. Dia mengertakkan giginya, mengarahkan pandangan tajamnya ke Zuo Fan, penuh dengan bertarung. 10.000 tahun, itulah lamanya aku menunggu lawan yang layak. Pertarungan puncak ini adalah tempatku berada. Hahaha. Baili Yutian tertawa kegirangan. Zuo Fan. 1166. Bam. Baili Yutian meraung sambil mendorong, memberikan segalanya. Lengan kanan Zuo Fan bersinar lebih merah, mengayunkan pedangnya dan membuat keduanya terjatuh ke belakang. Zuo Fan mundur 20 langkah sementara Baili Yutian meluncur sebanyak itu. Keduanya kemudian beraksi, bertemu lagi di tengah. Penonton tercengang, dengan Baili Jingwei yang paling terpengaruh. Tidak mungkin dia bisa melawan Patriark. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Lihat, Baili Jingxi menepuk pundaknya, menunjuk ke langit. Baili Jingwei gemetar, mulutnya ternganga. Yang lain juga menyadarinya dan sekarang menatap kosong. Bali Yuyu dan Dan Xing Sen melihat pemandangan yang membingungkan itu seolah-olah itu hanya mimpi. Itu sama sekali tidak masuk akal. Langit terbelah menjadi dua. Seekor burung mendekati garis pemisah dan ketika terbang di bawahnya, kepalanya terlepas. Manusia melakukan itu, manusia telah membelah langit menjadi dua. Ini tidak mungkin terjadi. Melihat lebih dekat ke garis pemisah, disitulah keduanya berpisah. Keduanya telah memberikan segalanya, dan meski tidak ada yang bergeming, energi pedang melesat ke langit dan malah memotongnya. Penonton menganggap keduanya lebih mengerikan. Seberapa jauh mereka berada di jalur pedang untuk memotong langit. Sambil menelan ludah, mereka hanya menyimpan rasa takut pada mereka. Ini tidak mungkin dilakukan secara manusiawi. Baili Yutian mengabaikan tatapan aneh itu, sambil menyeringai. Hahaha, senang sekali kamu selamat dan datang menemuiku.
Mari kita penuhi janji kita sejak 100 tahun yang lalu. Pemenangnya pergi ke Gunung Setan, mencapai ketinggian baru. Sedangkan yang kalah akan menjadi batu loncatan, terjebak di tempat ini. Suara mendesing. Melambaikan pedang iblis, Zuo Fan menjadi dingin. Itulah mengapa saya di sini, untuk kembali ke sana sebagai yang terbaik di wilayah fana dan menantang makhluk yang lebih tinggi. Baili Yutian melakukan hal yang sama tanpa keraguan, berteriak. Bagus, tapi akulah yang akan mencapainya sementara kamu akan membuatku berkembang dalam pertarungan ini. Aku akan menjadi pemenangnya. Baili Yutian tertawa, dipenuhi rasa haus akan pertempuran. Zuo Fan tersenyum, auranya membara. Raja Pedang Kekaisaran terkejut saat mengingat kata-kata Murong Lie. Patriark tidak di sini untuk Sword Star Empire, tetapi untuk menjawab tantangannya. Zuo Fan bekerja keras untuk menghancurkan kekaisaran dan menyatukan negeri, tetapi melihat Patriark, bahkan dia mengesampingkan nasib kekaisaran, berjuang hanya demi kepentingannya. Apakah ini dunia orang kuat, tidak ternoda oleh hal-hal duniawi? Mereka sekarang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itulah mengapa Murong Lie mengatakan kami tidak seperti Patriark. Ini membuktikannya. Angin bertiup, menerbangkan daun yang rusak dan membiarkannya melayang di antara keduanya, memulai bentrokan kedua mereka. Hanya saja kali ini, keduanya berubah menjadi hantu, menghilang dan menghilang saat menyerang. Udara dipenuhi energi, seperti ada sesuatu yang menyelimuti mereka. Satu dengan dunia, anak itu mencapai kondisi ini juga. Baili Yuyun berteriak, ketika pedang tak terkalahkan menebas makhluk spiritual tingkat 9, dia menunjukkan efek yang sama. Dia pikir hanya Patriark yang bisa mencapainya, tetapi sekarang, 100 tahun kemudian, Zuo Fan telah menyusulnya. Anak itu adalah monster yang bahkan Patriark tidak bisa membandingkannya. Bang! Pedang surgawi bertemu, satu-satunya momen ketika sosok mereka terlihat dari jarak jauh. Mereka kemudian bentrok ke kiri dan ke kanan, dan di mana-mana, deringan logam yang terus-menerus memekakkan telinga bagi penonton saat udara tampak terkoyak. Para penonton yang terkejut dibiarkan ternganga. Tingkat keterampilan ini melampaui pemahaman siapapun, bahkan seorang Raja Pedang. Mereka bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Mereka akhirnya memahami perbedaan antara Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Itu bukan hanya kekuatan, tapi juga pemahaman. Namun Zuo Fan sudah muak dengan keduanya untuk bertemu dengan pedang tak terkalahkan di setiap kesempatan. Bang! Saat mereka bentrok, orang-orang lain di sana bahkan tidak bisa melihat bayangan, hanya mendengar ledakan yang terjadi dan melihat udara yang pecah. Kekhawatiran merayap masuk saat keringat bercucuran. Itu tidak terlihat seperti bentrokan habis-habisan seperti yang pertama, tapi itu masih menakutkan pada level mereka. Tidak ada yang tahu di mana keduanya akan bertemu selanjutnya, bahaya yang tidak diketahui membayangi kepala mereka seperti kematian. Bahkan Raja Pedang pun tidak berdaya, tersentak karena bentrokan itu. Kelompok Dan Xingsen menyeka alis mereka saat mendengar suara robekan itu, mengetahui bahwa itu adalah kenyataan yang terjadi di sekitar mereka. Kedua kultivator itu berjalan paling jauh di jalur mereka untuk mencapai Dao, membuat siapapun yang lebih lemah tidak dapat merasakan apa yang mereka lakukan. Suara mendesing. Keduanya muncul saat itu juga, mata mereka bertemu dan tertawa melihat udara yang retak. Bagus, menurutku anak sepertimu tidak akan memiliki wawasan mendalam tentang Dao. Kami berdua menapaki jalan ini, indera kami melampaui pemahaman manusia. Tidak ada kemenangan dalam aspek ini jadi mari kita berhenti. Baili Yutian berteriak sambil melambai dan yang lainnya menghela nafas lega, namun terlalu cepat. Mari kita uji wawasan pedang sekarang. Kita akan lihat apakah pemahamanku tentang seni pedang sundering dan pemahamanmu tentang pedang bisa menandinginya. Baili Yutian berguncang dan langit dipenuhi kilat ungu, menggelegar di mana-mana. Baili Yutian mengarahkan pedang sundering ke langit dan kilat berkumpul, melepaskan kekuatan mengerikan yang menelan dunia di sekitar mereka saat gelombang pedang dahsyat terbang ke segala arah, badai energi pedang. Seni pedang sundering milikku adalah salah satu kehancuran. Apapun yang ada di bawahnya akan hancur, menjadi abu. Tidak ada ciptaan yang bisa menghentikan pedangku. Oh, karena kamu berlatih menghancurkan, aku berlatih melahap. Sambil menyeringai, Zuo Fan bergetar dan kegelapan keluar dari celah-celah dunia, menyatu dengan retakan di langit, menelan segalanya ke dalam jurang yang sangat dalam. Langit kini tampak mengerikan. Satu sisi berwarna ungu dan sisi lainnya hitam pekat, mengerikan. Saat geraman dimulai, orang-orang gemetar ketakutan, imajinasi mereka menjadi liar memikirkan makhluk buas yang mungkin menerkam mereka dari kegelapan. Dilihat dari sudut pandang lain, penguasaan energi dunia keduanya seimbang, masing-masing membelah separuh langit untuk diri mereka sendiri. Hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah 5 negeri, yaitu seseorang yang mampu mengendalikan bagian langit manapun dari pedang tak terkalahkan. Penonton memucat, dan wajah Raja Pedang berkedut. Menggunakan ilmu pedang sebagai kontes berarti memanfaatkan energi dunia untuk mengubah dunia menjadi medan perang. Apapun yang ada di domain itu akan dimusnahkan.
Lebih buruknya lagi, ini terjadi antara pedang tak terkalahkan dan Zuo Fan dari semua orang. Pedang sundering pedang tak terkalahkan adalah salah satu kehancuran total, menghapus apapun yang disentuhnya. Kekuatan Zuo Fan masih belum diketahui. Saat mereka mulai saling menyerang, bahkan Raja Pedang pun tidak yakin dia bisa bertahan lebih lama dari itu. Hati orang-orang tenggelam, mendesah dalam kesengsaraan. Tuan, akan lebih baik jika Anda tetap menggunakan gaya sebelumnya. Tentu, kami tidak dapat melihat Anda, tapi setidaknya kami memiliki peluang terbesar untuk selamat. Meskipun sekarang kami dapat melihat apa yang kamu lakukan sekarang, tapi apa gunanya jika cakupannya begitu besar sehingga mencakup kami juga? Di mana kita harus bersembunyi? Penonton berkubang dalam keputusasaan atas nasib mereka. Gemuruh. Kedua petarung itu meledak sekali lagi, dengan gelombang pedang ungu menghantam dan tidak meninggalkan apapun kecuali debu. Para prajurit yang malang itu tewas bahkan sebelum berteriak. Baili Yutian tidak menunjukkan penyesalan bahkan ketika rekan senegaranya sendiri, tentara yang setia, tewas karena serangannya yang salah. Dia baru saja meretas dengan pedang sundering, melepaskan lebih banyak gelombang pedang ke langit hitam Zuo Fan. Zuo Fan, ambil ini. Pedang pemutus bintang, kehancuran pahlawan. 1167. Suara mendesing, dengung yang menusuk datang dari segala arah, diikuti oleh dentuman petir yang menggelegar saat bilah petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke wilayah hitam Zuo Fan dan mencabik-cabiknya. Kegelapan Zuo Fan kehilangan separuh wilayahnya di langit karena serangan gencar, sementara tentara kekaisaran menderita banyak korban juga, tewas dalam jumlah puluhan. Baili Jingwei tidak peduli, satu-satunya hal yang penting baginya adalah patriark yang memimpin. Genesis Stage berfokus pada pengendalian kekuatan dunia. Kendali Zuo Fan sekarang melemah dan itu berarti dia berada dalam posisi yang dirugikan. Patriark sedang berada di atas angin. Kelompok Dan Xingsen mengerutkan kening karena khawatir. Dalam pertarungan Genesis Stage, kehilangan langit seperti dilucuti. Zuo Fan tidak terlihat terpengaruh. Melayang dengan bangga di antara kegelapan dengan seringai sinis. Pedang iblis di tangannya yang mengeluarkan kegelapan memiliki garis biru yang bersinar dalam dan dingin. Suara mendesing, membuat lengkungan bercahaya di langit, langit berguncang saat kekuatan tak wajar datang dari kegelapan. Bilah petir masih menyerangnya, hanya saja kali ini terhenti, sebelum tenggelam seperti batu. Serangan tanpa henti itu melambat hingga kecil dan kemudian berhenti, membiarkan kegelapan menelan mereka. Apa yang sedang terjadi? Baili Jingwei menyaksikan langit petir diserang oleh kegelapan dan tidak mengerti. Serangan patriark seperti hujan meteor, membuat lawannya semakin parah. Tidak ada yang bisa bertahan bahkan dari 1/10 serangan. Lalu mengapa bilahnya berhenti? Banyak orang lain yang sama bingungnya. Hanya Ouyang Lingtian yang terluka yang menopang dirinya sendiri dan melihat sambil tertawa kecil. Zuo Fan adalah seorang jenius sejati, pemahaman saya tentang pedang penyegel surga selama 1000 tahun terakhir tidak ada artinya dibandingkan dengan studinya yang singkat selama 1 abad. Pedang penyegel surga. Baili Yutian memicingkan mata ke arah Zuo Fan, menemukan itu benar, lalu mengejek. Bagus, saya ingin mempelajari masing-masing dari 5 seni pedang dewa, tapi saya belum pernah melihat orang di dunia ini menguasai 4 lainnya dan melawan saya dengannya. Sekarang kamu menggunakan seni pedang penyegel surga, memblokir pedang pemutus bintang milikku. Anda membuka mata saya. Sayang sekali Anda kehilangan lebih dari separuh kendali Anda dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal energi dunia. Bisakah kamu menyegel seranganku selanjutnya? Hahaha. Pedang tak terkalahkan diretas dengan pedang sucinya, mengirimkan aura kekuatan yang mematikan. Di saat yang sama, guntur di langit terfokus pada pedang sundering, bersinar seterang matahari. Pedang tak terkalahkan meraung dan menyerang. Zuo Fan, serangan ini dapat membelah surga. Bisakah kamu menyegel tebasan yang gigih seperti itu? Suara mendesing. Setelah kilatan petir, gelombang pedang ungu terbang ke arah Zuo Fan. Kecuali kegelapan dan bilah petir yang berhenti, semuanya hancur berantakan. Kekuatan yang hancur bergerak menuju Zuo Fan, ingin menghapusnya dari dunia ini. Seni pedang penyegel surga hanya tahu cara menyegel. Semakin kuat keterampilannya, semakin mudah untuk menguasainya. Baili Yutian kini telah menggunakan serangan untuk memutuskan langit, menggunakan kekuatan absolut untuk membuka segelnya. Dibutuhkan kekuatan berkali-kali lipat lebih kuat agar seni pedang penyegel surga yang lembut dapat menyegel sesuatu seperti itu. Dan Xingsen tersentak, dan Zuo Fan jauh di atas orang tua itu. Karena sebagian besar langit juga hilang, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak punya cara untuk membalas seni pedang sundering monster tua itu. Baili Jingwei mencibir mendengar kata-kata itu. Sekarang bocah itu akan mati. Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut terhadap serangan mematikan yang datang, mengayunkan pedang iblis di udara, garis biru di atasnya bersinar lembut. Suara mendesing, langit gelap bergerak, fokus pada pedang, melonjak dengan kekuatan.
Energi hitam pekat membawa ribuan bilah petir tersegel ke pedang iblis, memperkuat kekuatannya. Mata Dan Xingchen bergetar karena takjub. Saya benar-benar lupa. Dia tidak hanya menggunakan seni pedang penyegel surga tetapi juga seni pedang vaulting. Dia mungkin hanya mempunyai sedikit energi dunia yang bisa dia gunakan tetapi pedang monster tua yang dia segel kini siap digunakannya. Vaulting Sword Art menyelaraskan yin dan yang, sebuah seni campuran. Menggunakan kekuatan orang lain, Zuo Fan dapat menandingi monster tua itu. Tapi Vaulting Sword Art juga merupakan skill yang lembut dan mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Sundering Sword Art yang brutal. Melayang ke langit dengan pedang. Sangguan Fei Xiong menopang tubuhnya dan melihat ke atas sambil tersenyum. Saudara Ouyang, pernahkah kamu berpikir 4 seni pedang terkuat akan bersatu dalam satu orang? Hahaha, aku sendiri tidak melakukannya bahkan setelah bertemu dengan si kecil aneh itu. Untuk seseorang dengan persepsi seperti itu berada di dunia yang bisa memahami 4 seni pedang terkuat. Terutama Soaring Sword Art, sepertinya itu dibuat untuknya. Tidak pernah dalam mimpi terliarku aku pernah membayangkan bahwa seni pedang melonjak bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu di tangan seseorang. Ouyang Lingtian mengangguk, melihat ke dalam tatapan mata Sangguan Fei Xiong yang menyala-nyala, dan terkekeh penuh harapan saat dia mengembalikan perhatiannya pada pertarungan tersebut. Seni pedang melonjak dibuat untuk anak itu. Mungkin tidak ada pria lain yang bisa menggunakannya sedemikian rupa. Gemuruh, gelombang pedang ungu pedang tak terkalahkan menghancurkan semua yang dilewatinya, tak terbendung. Zuo Fan menatapnya dengan dingin, menyeringai dan kemudian lengan kilinnya bersinar merah. Yang lebih aneh lagi adalah garis merah pedang iblis itu juga bersinar, cocok dengan lengan kanan Zuo Fan. Pedang melonjak, menghancurkan surga. Gelombang pedang ungu menimpanya, membakar sebagian besar wilayah hitamnya, tetapi Zuo Fan tidak pernah kehilangan ketenangannya. Cengkeramannya semakin erat dan dia menebaskan pedang yang bersinar merah menyilaukan. Suara mendesing, tembakan gelombang merah, berbenturan dengan gelombang ungu. Boom, beberapa detik setelah kebuntuan, gelombang pedang petir ungu hancur. Dong, semua orang terkesima. Serangan terkuat sang patriark dikalahkan begitu saja. Bagaimana? Pedang tak terkalahkan juga terguncang, yakin seni pedang Sundering miliknya telah mencapai puncaknya, seni pedang melonjak yang lain tidak akan pernah. Sebelum dia bisa memahami segalanya, gelombang merah melewati awan guntur dan mengambil seluruh penglihatannya. Dia terkejut karena pedang Zuo Fan tidak hanya mematahkan pedangnya, tetapi juga menyerang balik. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak bisa mematahkan pukulan dan seranganku juga. Baili Yutian tidak dapat menerimanya, tetapi kenyataannya tetap saja runtuh. Gelombang mematikan itu membuat Baili Yutian mengertakkan gigi dan menebas. Memblokir adalah yang utama. Bam! Namun bahkan pembelaannya pun melampaui prediksinya. Gelombang merah mendorong kembali pedang Sundering bahkan saat dia menggunakan semua yang dimilikinya. Itu, bersama dengan pedangnya, menekan pelindung dadanya dan terus mendorongnya ke belakang. Sangat terkejut, dia meremas segala sesuatu dari tubuhnya ke dalam pelukannya dan membuat gelombang merah itu menyelinap di samping pedang Sundering dan ke langit. Boom! Badai petir di atas menghasilkan lubang ekstra besar, dengan kilat ungu berkelap-kelip di tepinya, tidak mampu memperbaikinya. Sepertinya ia memiliki semacam kekuatan yang memutuskan hubungan Baili Yutian dengan dunia. Semua orang terkejut, bahkan Baili Yutian. Melirik ke arah Zuo Fan yang jauh dan lengan bercahaya merah ditambah dengan pedang iblis dan untuk pertama kalinya, yang terbaik di negeri ini merasakan ketakutan terhadap manusia. Genggamannya pada pedangnya menegang secara refleks. 1168. Ini tidak mungkin nyata. Wajah Baili Jingwei berkedut saat dia terhuyung. Patriark terdorong mundur, mustahil. Sisanya juga kewalahan. Pedang tak terkalahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Baili Jingxi merasa lelah, terjatuh ke tanah karena terkejut. Jika Patriark jatuh, kekaisaran yang bertahan ribuan tahun akan runtuh. Dan Xingchen percaya Zuo Fan bisa melakukannya, tetapi melihatnya terwujud adalah hal lain. Kekuatannya melampaui apapun yang mereka tahu, dan monster tua itu bisa keluar hidup-hidup berkat pedang Sundering yang menerima pukulan terberatnya. Pemahaman monster kecil itu tentang seni pedang melonjak sungguh gila. Klan Sangguan telah memegang pedang yang sama selama berabad-abad, namun tidak ada yang bisa menunjukkan kemampuannya dalam 100 tahun. Sangguan Fei Yun merasakan tenggorokannya kering. Seni pedang melonjak bisa melakukan itu. Kenapa aku tidak menyadarinya? Hanya Sanzi muda yang berdiri tegak, menatap tangan kanan Zuo Fan dan menyeka mulutnya yang berlumuran darah. Pemahaman Zuo Fan tentang seni pedang melonjak berasal dari pengamatan dan wawasannya tentang kekuatan kilin yang melonjak. Dengan Zuo Fan menggunakan lengan kilin untuk melepaskan seni pedang melonjak, kekuatannya berlipat ganda. Itu melampaui apa yang bisa dilakukan monster tua itu bahkan dengan seni pedang Sundering puncaknya. Semua orang tampak tegang melihat pertarungan itu. Pedang tak terkalahkan berubah menjadi serius sekali,
menghadapi musuh terkuatnya namun dengan kilatan dingin di matanya. Retak, suara gertakan mencapai telinganya dan hati Bailey Yutian bergetar. Dia melihat armor di dadanya retak akibat serangan Soaring Sword. Bailey Yutian menghela nafas. Saya berharap untuk menyelesaikan tantangan ini dengan diri saya di masa lalu dari 100 tahun yang lalu dan mencapai puncak dengan bermartabat. Tapi dia terlalu kuat. Saya harus memberikan segalanya untuk setiap kesempatan melihat dunia baru. Bailey Yutian menyeringai, menatap Zuofan dengan api di matanya. Zuofan, ayo, selesaikan pertarungan puncak ini. Dengan senang hati, menjentikkan pedang iblis, Zuofan balas berteriak. Mereka berdua bersinar merah sekali lagi, menggunakan kekuatannya untuk menebas dan melepaskan gelombang pedang melonjak yang mematikan ke Bailey Yutian. Pedang tak terkalahkan tidak lagi bertahan, melainkan menghindar, menggunakan pedang sundering sebagai penutup. Gelombang Soaring Sword melintas, menyerempet Sundering Sword, namun kekuatan besarnya cukup untuk mendorong pelat dada yang retak dan menyebarkan kerusakan. Seni pedang melonjak benar-benar menakutkan, memiliki begitu banyak kekuatan hanya dalam auranya saja. Tapi sudah hampir waktunya. Pedang tak terkalahkan menoleh ke arah Zuofan lagi setelah menghindar, hanya untuk menemukan dia datang langsung menyelamatkan nyawanya tepat di belakang gelombang pedang. Hahaha, seni pedang melonjak adalah yang terkuat, tapi itu tidak cukup untuk menjatuhkanmu. Saya harus melakukannya secara dekat dan pribadi. Bam! Zuofan berkobar merah dan membacok. Pedang tak terkalahkan bergegas memblokir dengan pedangnya, menghasilkan dentang keras saat pedang itu bertabrakan. Namun di bawah kekuatan Zuofan, pedang tak terkalahkan tersendat, dengan pedang iblis menekan pedang sundering dan masuk ke dadanya. Retak, armor pedang tak terkalahkan semakin banyak retak, semakin cepat, ditutupi dengan pembuluh darah hitam dan siap hancur. Pedang tak terkalahkan mengertakkan giginya dan menatap pemuda yang hanya berjarak 1 kaki darinya tanpa rasa takut. Wajah merahnya menegang saat dia mendorong, mengaum dan mendorong Zuofan ke belakang. Nak, kamu berani mendekatiku dengan empedu seperti itu. Absurd, hujan badai. Pedang tak terkalahkan berteriak dan melambaikan pedang sundering, membuat langit menghujani ribuan pedang petir ke arah Zuofan dari segala arah. Zuofan berada di wilayah musuh, dengan energi dunia berada dalam kendali pihak lain. Dia tidak bisa lagi menggunakan seni pedang penyegel surga untuk menyegel serangannya. Dalam pertarungan Genesis Stage, masing-masing memiliki domainnya sendiri dan menyerang wilayah orang lain sama dengan membuang keunggulannya, energi dunia yang ia kendalikan. Itu sangat berbahaya. Tidak ada yang akan melakukannya tanpa kepastian kemenangan. Zuofan mengambil risiko yang tidak dapat dipahami untuk melawan Bailey Yutian dari dekat, hanya untuk mengetahui bahwa serangan itu tidak mengakhiri lawannya, malah mengalami pembalasan. Zuofan adalah orang yang berada dalam kesulitan sekarang. Sisi Bailey Jingwei bersorak dengan harapan baru. Zuofan selalu tenang, garis emas pedang iblis bersinar terang dan mengeluarkan panas yang menyengat. Seni pedang menghancurkan surga. Suara mendesing. Dia melambai ke langit, mengirimkan gelombang yang membakar ke segala arah. Dalam beberapa saat, api keemasan terbentuk di langit saat firewall tebal menjadi penghalang antara dia dan langit. Gelombang petir ungu mendarat di dinding api, tidak mendesis. Decimating Sword Art mirip dengan Sundering Sword Art, keduanya lebih menyukai kekuatan mentah, namun perbedaannya adalah Decimating Sword Art lebih mengutamakan fleksibilitas. Keras, tapi tidak brutal. Dengan menggunakan sifat ini, kelembutan mengalahkan kekuatan dan membakar gelombang serangan yang datang menjadi sia-sia. Serangan gelombang pedang lebar Bailey Yutian yang digunakan dengan kekuatan penuh dihentikan beberapa saat. Suara mendesing. Dengan pedang tak terkalahkan yang terisolasi dari langit, Zuofan telah melepaskan kedua ikatan mereka dengan kekuatan dunia dan sekarang muncul di wajah Bailey Yutian sekali lagi, lengannya memerah dan menggunakan seni pedang melonjak untuk menebas kepala lawannya. Cahaya merah keluar dari ujung pedangnya, memaksa Bailey Yutian mengertakkan gigi dan memblokir dengan pedangnya untuk kedua kalinya. Namun sekarang, dengan jarak sedekat itu, gelombang pedang tersebut terbukti lebih kuat. Bailey Yutian tidak punya cara untuk menangkisnya, membiarkan pedang suci itu masuk ke dadanya dan lebih dekat ke jantungnya. Tidak ada kekuatan yang membantu. Armor pedang tak terkalahkan yang retak hancur berkeping-keping dan kekuatan pedang melonjak memasuki jantungnya, membuatnya batuk 3 suap darah merah. Dia terlempar seperti meteor, membanting keras ke tanah, memaksakan awan debu dan isi perut saat menghancurkan ratusan ribu tentara kekaisaran. Kelompok Bailey Jingwei cepat, menghindari gelombang kejut, dan kelompok Dan Xingsen melakukan yang terbaik untuk melindungi para narapidana. Setelah debu mereda, Zuofan melayang di atas, tetapi langit berwarna ungu sudah tidak ada lagi. Itu adalah bukti pedang tak terkalahkan kehilangan kendali, atau lebih baik lagi, pria itu sendiri. Mata Bailey Jingwei bergetar, memandangi kawah besar puluhan mil dengan mata mati. Bagaimana mungkin Patriark kalah? Bailey Yutian sudah mati, kita menang. Melihat tidak ada guntur di langit, Raja Pedang Sitar menarik napas dalam-dalam dan meraung kegirangan.
Seni pedang melonjak Zuo Fan terlalu kuat. Bahkan pedang tak terkalahkan pun tidak bisa menahannya, karena jika dia memiliki sedikit kekuatan tersisa, petir ungu di langit akan tetap ada. Istana Iblis dan para narapidana di 4 negeri juga bersorak. Tidak kusangka pedang besar tak terkalahkan harus dilihat hari ini. Hanya Raja Pedang Baili dan tentara kekaisaran yang terkulai di tanah karena tidak percaya. Patriark tidak mungkin kalah. Terlepas dari keinginan dan kebutuhan mereka, warna ungu telah hilang dan kekaisaran telah jatuh. Bangsa yang tak terkalahkan itu terjatuh dari tumpuannya di tempat tinggi bersama dengan tuannya yang tak terkalahkan. Sementara beberapa orang bersukacita, yang lain berduka. Bersamaan dengan kegembiraan yang luar biasa, ada juga kesedihan dan ratapan yang berlawanan. Zuo Fan terus menatap kawah itu sampai sekarang. Pedangnya kuat, tapi hanya cukup untuk melukai orang tua itu, bukan membunuhnya. Ses! Guntur berderak saat kilat ungu menyebar ke seluruh langit sekali lagi. Kekuatan yang lebih besar ditekan, membuat semua penonton terkejut. Sebuah suara tua datang dari dalam kawah. Saya tidak pernah mengira akan menjadi seperti ini. Tapi sekarang, Zuo Fan. 1169. Semua bergidik ketakutan yang mereka rasakan dari suara yang mereka kenal. Mereka menoleh ke arah kawah, beberapa menunjukkan keputusasaan sementara yang lain gembira. Kekaisaran tetap hidup, gemuruh. Petir ungu muncul kembali, dan seluruh langit berubah menjadi ungu, tanpa sedikit pun kegelapan. Bahkan udaranya sendiri menjadi tersengat listrik, seperti kilat ungu menyambar kemana-mana. Zuo Fan dikelilingi oleh cahaya ungu dalam hitungan detik, datang dari mana-mana. Apa yang terjadi di sini? Jantung Dan Xingchen berdegup kencang, melihat kilatan petir hanya 1 kaki dari kepalanya yang basah kuyup. Ini bukan kekuatan dunia, jadi mengapa seluruh dunia berada di bawah kendali monster tua itu? Sambaran cahaya ungu menyala di sampingnya dan melemparkannya sejauh 2 lusin meter. Wajahnya merah saat dia batuk darah. Sisanya mengalami kesulitan bagaimana petir bisa menyambar kapan saja dan rasa takut mencengkeram hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Kita jelas tidak berada dalam wilayah monster tua itu, tapi mengapa monster itu muncul di sekitar kita? Seorang ahli Genesis Stage seharusnya tidak dapat melakukan kontrol sejauh ini. Rasanya seperti dunia mengikuti keinginannya dan kita adalah tawanannya yang harus dibunuh jika ada ketidakpuasan sekecil apapun. Ini menakutkan. Zider Sword King dan Ling Yuntian memandang ke arah petir ungu di sekitarnya dengan seluruh keringat. Baili Jingwei tertawa dan menangkupkan tangannya. Patriark tidak bisa dihentikan. Dengan adanya Patriark, kekaisaran tidak akan pernah jatuh, hahaha. Patriark tidak bisa dihentikan. Patriark tidak bisa dihentikan. Titik. Para prajurit berteriak seperti orang fanatik sambil melemparkan tinju ke udara. Sisanya tampak suram, seperti memasuki neraka. Mereka tahu Baili Yutian kuat, tapi sekarang kekuatan tidak cocok untuk menggambarkan monster itu. Itu melampaui pemahaman manusia. Saat kilat menari-nari di sekitar mereka, siap mengirim mereka ke kuburan dini kapan saja. Kegembiraan mereka sebelumnya atas kemenangan menjadi keputusasaan yang menghancurkan. Mereka adalah tikus-tikus yang dikurung di dalam kandang lelaki tua itu, untuk dia mainkan sesuai keinginannya. Dia telah berhenti menjadi manusia, berubah menjadi dewa yang hidup. Siapa yang mungkin bisa melawan dewa? Mereka menoleh ke arah Zuo Fan di langit, memegang secercah harapan yang menyedihkan. Hanya iblis yang bisa melawan dewa, kebalikannya. Hanya Zuo Fan, iblis, yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Harapan berkelip di kedalaman tatapan mereka saat mereka menoleh ke arah pria di langit. Dengan suara hancur dan kilat menyambar, tubuh tangguh pedang tak terkalahkan melayang keluar dari kawah. Petir menutupi dirinya, seperti dewa petir. Armornya hilang, ada darah di mulutnya, tapi matanya tajam dan auranya meledak. Pihak Baili Jingwei tertawa. Patriark tidak dapat dihentikan. Zuo Fan, manusia fana ini tidak mengerti, tapi kamu tidak. Mengabaikan kegembiraan fanatik di bawah, Baili Yutian menatap Zuo Fan sambil tersenyum. Zuo Fan mengangguk. Di atas Genesis adalah panggung Raja Roh, yang menggunakan kekuatan udara di sekitar kita. Seorang ahli Genesis Stage hanya mengontrol kekuatan di atas untuk memberinya dorongan dalam pertempuran. Raja Roh seperti petugas perbatasan, mampu mengendalikan seluruh ruangan. Setiap sudut dipenuhi dengan kekuatan Anda, sehingga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Itu adalah Raja Roh. Ya, aku tahu kamu tidak seperti manusia fana ini dan tahu lebih banyak daripada kami. Baili Yutian tertawa. Zuo Fan, pada hari kamu memberitahuku bahwa ada sesuatu di atas Genesis Stage, aku merasa skeptis. Bahkan saat aku melihatmu melawan iblis laut, keraguan tetap ada. Hanya ketika saya maju dan merasakan semua kekuatan yang Anda ucapkan, saya menyadari bahwa Anda tidak pernah berbohong kepada saya. Kematian melalui spiritualitas, kekaisaran, kesucian dan kedaulatan, semuanya nyata. Gunung setan itu nyata. Itu sebabnya saya tidak sabar untuk melihat semuanya sendiri. Hanya beberapa hari setelah aku menerobos,
Aku merasakan tubuhku ringan, seperti ada sesuatu yang menarikku untuk pergi. Kalau begitu, apa yang menahanmu? Ling Yuntian dan yang lainnya menghela nafas, menyindir dalam pikiran mereka. Zuo Fan berhenti sejenak untuk berpikir. Melebihi kejadian, Anda tidak bisa lagi tinggal di wilayah fana. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang berada di atas tahap fana di wilayah fana, mereka semua pergi. Tapi tertinggal di mana tepatnya? Kenapa aku belum pernah mendengar satupun dari mereka sebelumnya? Zuo Fan merenung dan Bailey Yutian menyeringai. Saat ini, aku harus melepaskannya dan melihat dunia baru. Tapi aku ingat pertarungan yang kita janjikan. Aku tidak tahu nasibmu, tapi aku masih menunggu. Juga, Jingwei memberitahuku bahwa kekaisaran akan berubah. Saya meminta seorang pemurni membuatkan saya armor spiritual kelas 11 untuk menahan kultivasi saya sebelum saya terpaksa pergi. Tapi tak kusangka takdir membawamu kepadaku. Aku bisa bertarung sepuasnya dan menyelesaikannya selamanya bersamamu, hahaha. Kenapa kamu tidak berusaha sekuat tenaga sekarang? Zuo Fan mengejek, apakah menurutmu Genesis Stage cukup untuk berurusan denganku? Bailey Yutian mengangguk, Zuo Fan, kamu tahu tentang panggung Raja Roh dan karenanya harus tahu tentang kekuatannya. Bertarung seperti saya akan seperti melampiaskannya pada Anda sambil menghilangkan semua kesenangan dari pertarungan. Tapi saya tidak pernah membayangkan Anda akan melampaui level ini setelah 100 tahun. Pedang itu akan melumpuhkan masa laluku. Sayang sekali armor spiritual kelas 11 rusak dan kekuatanku terlepas. Dalam 2 jam aku akan terpaksa pergi. Bailey Yutian melirik ke langit yang luas. Di luar petir yang selalu ada cahaya berkilauan yang tumbuh saat jatuh, seperti terowongan baginya untuk naik dan meninggalkan dunia ini. Aku ingin bersenang-senang melawanmu lagi. Sayang sekali saya kehabisan waktu dan Anda kehabisan tenaga. Sebagai sesama pejuang, aku sendiri yang akan mengirimmu pergi, untuk menghormati. Bailey Yutian menghela nafas dan mengangkat tangan. Udara menjadi berat dan kilat di sekitar Zuo Fan terfokus padanya. Saya akan merasa terhormat untuk memenuhi keinginan terakhir Anda. Boom! Zuo Fan menebas pedang iblisnya, mengirimkan api emas ke sekeliling untuk melenyapkan petir. Kamu terlalu baik, pedang tak terkalahkan, tapi itu seharusnya menjadi kalimatku. Aku pasti akan mengambil kepalamu sebelum panggilan itu menarikmu pergi. Izinkan saya memenuhi keinginan terakhir Anda. Hahaha, Zuo Fan, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya peluang? Bailey Yutian mengejek, pedangmu kuat, tapi tidak bisa lagi menyakitiku karena segala sesuatu di sekitar kita berada di bawah kendaliku. Tidak ada harapan bagimu. Itu sebabnya aku tidak ingin melawanmu sebagai kultivator panggung Raja Roh, itu membosankan. Suara mendesing. Gelombang pedang merah terbang ke leher Bailey Yutian sebagai balasan, dilepaskan oleh Zuo Fan dengan seluruh kekuatannya. Pedang tak terkalahkan tidak terlalu ditekan, hanya mengulurkan 2 jari untuk menyilangkannya. Di bawah pandangan ketakutan banyak orang, udara melengkung dan serangan Zuo Fan menyimpang 1 meter dari Bailey Yutian, membiarkannya meledak di suatu tempat di belakang. Bailey Yutian berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ini adalah duniaku dan kamu tidak bisa lagi menyentuhku. Sisi dan Qingsen meratap, menundukkan kepala dan merasa tidak puas. Mengapa? Kenapa muncul seorang pria yang bisa menjatuhkan pedang tak terkalahkan, tapi monster itu harus maju juga? Sekarang semua orang akan mati, semua rencana sia-sia. Semua usaha mereka sia-sia. Pedang tak terkalahkan benar-benar tak terkalahkan. Sisi Bailey Jingwei tersenyum kemenangan dan membusungkan dada. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Zuo Fan juga memasang senyuman sinis. Dia terkadang menyentuh matanya yang tertutup dengan ekspresi tenang. Aku juga harus berusaha sekuat tenaga, hahaha. 1170. Sangkar guntur. Bailey Yutian mengangkat tangannya ke arah Zuo Fan dan meraih udara. Sayang sekali akulah yang pergi ke Gunung Iblis. Zuo Fan, selamat tinggal selamanya. Gemuruh. Guntur bergemuruh, seolah-olah ruangan itu retak saat petir di sekitar Zuo Fan mengurungnya seperti cakar dari segala arah. Petir ungu merajalela dimanapun dia memandang, menghalangi segala cara untuk melarikan diri. Zuo Fan ditakdirkan untuk diledakkan menjadi ribuan keping. Melihat satu-satunya harapan mereka akan hancur, sisanya menghela nafas. Luo Yunchang berteriak saat dia menangis. Zuo Fan. Tuan, kakak Zuo, pelayan Zuo. Semua klan Luo khawatir, namun tidak berdaya untuk melakukan apapun selain berteriak. Qiaoer dan Gu Santong adalah anak-anaknya, dan satu-satunya yang tenang. Mereka hanya menonton, seolah itu semua hanya pertunjukan. Ouyang Lingtian menatap mereka dengan tatapan aneh. Tidakkah kamu sedikit pun khawatir ayahmu akan mati? Kenapa kita harus begitu? Kamu menyebutnya sekarat ketika ayah bahkan tidak berusaha sekuat tenaga. Gu Santong mencemooh. Tunggu sampai ayah kehabisan akal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah bahaya sebenarnya. Sampai saat itu tiba, ini bukan apa-apa, hehehe. Ouyang Lingtian memberinya tatapan panjang dan membosankan.
Ayahmu belum berusaha sekuat tenaga. Dia menggunakan keempat seni pedang dan bahkan itu tidak cukup untuk menghadapi Baili Yutian, yang sekarang berada satu tingkat di atasnya, seorang Raja Roh. Bagaimana dia masih punya cara untuk meraih kemenangan dalam situasi putus asa ini? Petik 2. Ice King, kamu tidak mengenal ayah kami. Kiawer menggoda. Ayah hanya fokus pada pedang selama 100 tahun terakhir, tapi bukan berarti dia tidak mengalahkan orang lain sebelumnya. Kamu tahu sebagian besar kekuatan ayah ada di matanya. Apapun yang kurang dari itu berarti berjalan dengan mudah. Mata. Sisi tubuh Ouyang Lingtian berkedip, lalu dia menoleh ke arah sosok putih di langit dan mendapati dia tidak terpengaruh oleh semua petir mematikan yang berderak di sekitarnya. Dia menarik penutup matanya dengan santai dan menunjukkan matanya yang terbungkus es, bersama dengan tanda aneh di dahinya. Saya memahami sepenuhnya seni pedang penyegel surga dan tahu cara menggunakan penyegelan. Mata tidak boleh melotot lagi, hahaha. Zuofan memberi isyarat dan menempelkan dua jari ke dahinya. Tanda di dahi Zuofan bersinar biru pekat saat perlahan memudar dari kulitnya. Saat kekuatannya menghilang, embun beku di matanya mencair. Zuofan menjadi bersemangat, sangat menantikan hasilnya. Gemuruh. Petir itu ada tepat di sampingnya sekarang. Baili Yutian menjentikkan tangannya dan area itu berderak keras. Zuofan dikelilingi oleh banjir petir, warna ungu begitu menyilaukan dan kekuatannya menakutkan. Saat menyebar, semua yang dilewatinya mati. Zuofan, Luo Yuncang meratap, dan yang lainnya menghela nafas. Bali Yuyu menundukkan kepalanya sedih. Aku seharusnya menghentikanmu bertemu dengan Patriark, tapi sekarang. Ouyang Lingtian memasang wajah aneh dan menoleh ke arah Gu Santong. Di mana ayahmu? Mati. Keduanya masih tampak tidak terganggu, membingungkan Raja Dharma lainnya. Baili Yutian menghela nafas melihat cahaya putih menjadi lebih kuat dan lebih besar. Akhir yang buruk, tapi setidaknya aku mendapatkan izin untuk Gunung Iblis. Sekarang aku bisa pergi tanpa keraguan, hahaha. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan kerajaanmu jika kamu pergi? Tawa liar terdengar. Jantung Baili Yutian melonjak, beralih ke tempat petir paling fokus. Gemuruh. Suara gemeretak yang jauh lebih keras dan mengerikan daripada petir ungu menutupi langit saat api petir hitam meledak. Petir ungu tidak memberikan perlawanan apapun di jalurnya, memperlihatkan sosok yang paling dikenalnya, tidak terpengaruh oleh api hitam yang mengganggu. Namun kini matanya terbuka, mata kanannya bersinar keemasan dengan 4 cincin sedangkan mata kirinya bersinar biru samar dengan percikan api di sekitar jurang api yang menghisap. Baili Yutian tersentak, kenapa kamu tidak mati? Sudah kubilang, akulah yang harus memenuhi keinginanmu. Bagaimana saya bisa mati sebelum itu? Zuofan menyeringai. Baili Yutian menatapnya tajam, lalu terkekeh. Itu tidak akan mengubah apapun. Anda berada di tahap kejadian dan tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Aku benar-benar tak terkalahkan sekarang. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjalaninya, tetapi Anda tidak dapat menyakiti saya. Kamu bisa bertahan hidup kapanpun kamu mau, tapi kamu tidak akan pernah menang. Zuofan membalas dengan senyuman lebar. Benar, melawan Raja Roh, panggung kejadian ada di bawah. Baili Jingwei mencibir, penuh dengan rasa jijik. Kamu keluar hidup-hidup, tapi Patriark adalah eksistensi tertinggi di dunia ini, apa yang bisa kamu lakukan? Mata Baili Yutian bersinar dan mengirimkan serangan telapak tangan. Pukulan Raja Pedang, mari kita lihat kamu menangani ini. Suara mendesing, seluruh langit berderak dan dipenuhi gelombang pedang ungu saat menghujani Zuofan. Berbeda dengan sebelumnya, tidak hanya jangkauannya yang jauh lebih besar, namun kekuatannya juga berlipat ganda, begitu pula jumlah mereka. Hujan bilah es yang tebal menimpa Zuofan, menusuk dan menguburnya. Invincible Sword memperhatikan apapun yang mungkin dia tarik kali ini. Sungguh mengherankan bagaimana Zuofan hanya berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Suara mendesing, Zuofan menghilang dari pandangan, serangan lebar itu tidak mengenai apapun. Kemana dia pergi? Baili Yutian memulai. Suara mendesing. Angin kencang bertiup dari sisinya. Baili Yutian tersentak dan menebas dengan sundering sword secara refleks. Bam! Dengan cahaya merah dan kekuatan kejam yang familiar masuk ke dalam hatinya, tangan Baili Yutian menjadi lembut saat dia terlempar ke udara. Darahnya mendidih ketika dia berhenti di udara, menemukan Zuofan di posisi sebelumnya, dengan mata kanannya bersinar dalam satu lingkaran emas. Ruang itu berada di bawah kendaliku, bagaimana kamu bisa berada di sampingku? Itu tidak mungkin. Pemusnahan kekosongan api petir. Balasan Zuofan adalah senyuman yang unik, mata kanannya bersinar dalam 2 cincin emas sementara mata kirinya bersinar dengan nyala api hitam. Suara mendesing, seberkas api hitam melesat dari mata Zuofan dan ke arah Baili Yutian. Berkat peningkatan kekuatan Zuofan, matanya juga menjadi lebih kuat, hingga tingkat yang menakutkan.
Bahkan Baili Yutian, Raja Roh yang baru, lambat bereaksi terhadap api yang memberdayakan penghancuran ruang yang terjadi dalam hidupnya. Baili Yutian hanya bisa menggunakan kemampuan Raja Roh, mengulurkan jari-jarinya untuk membengkokkan ruang di depan serangan dan menangkisnya. Itu tidak membantu. Bam! Serangan itu tidak menyimpang 1 inci pun, berkas api hitam masih menembaki pedang tak terkalahkan. Karena penghancuran ruang adalah kutukan dari keterampilan spasial apapun, tidak ada serangan spasial yang dapat memengaruhinya. Langkah tersebut tidak akan dinamai sebaliknya. Nyala api juga mampu membakar apapun yang ada. Pedang tak terkalahkan akhirnya menjadi Raja Roh yang tidak berdaya di hadapan serangan semacam ini, dipaksa mundur meskipun kekuatannya luar biasa. Divine Eye of the Void juga merupakan skill pamungkas milik Sovereign. Hampir tidak ada keterampilan yang lebih berkualitas dalam bidang spasial di seluruh domain suci.